Baik, soal 1 sampai 10 itu mengenai sinonim atau persamaan kata. Kita mulai dari soal yang pertama. Sinonim dari sabotase adalah sabotase artinya adalah perusakan. Yang E. Soal kedua, sinonim dari kata bulsak itu artinya adalah kasur. Yang B. Kemudian sinonim dari kata adagio. Adagio ini adalah istilah musik untuk tempo yang lambat atau slow. Ya, kita pilih yang A. Kemudian soal keempat, loba. Artinya adalah selalu ingin mendapat atau memiliki banyak-banyak. Serakah. Tamak. Ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Soal kelima, kontaminasi itu sama dengan pencemaran atau pengotoran. Sehingga jawaban yang tepat yang C. Soal keenam, allegro ya. Allegro itu adalah komposisi musik dalam tempo yang cepat. Jawabannya yang B. 7. Oblak. Oblak itu sama dengan lebar atau luas. Jawabannya yang A. Soal ke-8, nahi berarti terlarang atau larangan oleh agama. Sehingga kita pilih jawaban yang D. Lanjut ke soal yang ke-9, adagium itu artinya adalah pepatah atau peribahasa. Sehingga kita pilih yang C. Soal ke-10, arti dari kata buldan. Buldan dapat diartikan sebagai negeri. Ya. Kemudian kota. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Soal ke-11 sampai 20 itu adalah antonim atau lawan kata. Lawan kata dari ejawantah adalah, kita harus tahu apa arti ejawantah. Ejawantah adalah wujud atau juga boleh kenyataan. Lawan katanya apa? Ya tidak nyata atau tidak wujud, ya, yaitu abstrak. Ini tidak wujud atau tidak nyata. Lanjut soal ke-12. Lawan kata dari stagnasi. Stagnasi artinya adalah terhenti, ya. Kemudian boleh juga macet atau boleh juga sangat lambat. Nah, lawan kata dari ini apa? Iya, yang C, yaitu kecepatan. Lanjut ke soal 13. Lawan kata dari kasuistik. Kasuistik itu adalah sebab timbulnya sesuatu. Nah, lawan katanya apa? Ya, akibat. Akibat timbulnya sesuatu, ya, yang B. Lanjut ke soal 14, prayitna. Lawan katanya apa? Prayitna adalah awas, hati-hati, ya. Kemudian siaga, boleh. Selanjutnya waspada. Nah, lawan kata dari ini apa? Ya, yang A, yaitu ceroboh. Soal ke-15, zalim. Lawan katanya adalah, nah, zalim itu artinya boleh aniaya, ya kan? Kejam, apalagi sewenang-wenang,
Nah, lawan dari kata ini apa? Iya, yaitu baik, yang B. Kemudian soal ke-16, randa. Lawan katanya adalah, randa itu artinya adalah janda. Lawan kata diri janda berarti duda, yang C. 17. Ofensif. Lawan katanya adalah, nah, ofensif itu artinya adalah menyerang. Ya. Kemudian agresi. Boleh juga terjangan. Nah, lawan kata dari ini apa? Ya, yaitu bertahan. Soal 18, intiha. Lawan katanya adalah, intiha itu artinya adalah akhir. Kemudian penghabisan. Ya. Kemudian boleh juga penutup atau pengunci. Nah, lawan katanya apa? Ya, yang D, awal. Ya. Soal ke-19, preambul. Antonimnya apa? Preambul artinya adalah pembukaan. Ya. Kemudian mukadimah. Boleh juga introduksi. Ya, pengenalan gitu ya. Sehingga lawan katanya apa? Ya, penutupan. Yang B. Nah, soal terakhir untuk antonim. Eksistensi. Lawan katanya apa? Eksistensi itu artinya adalah presensi. Keberadaan. Atau kehadiran juga boleh. Nah, lawan katanya apa? Absensi, yaitu yang A. Soal ke-21, semua mahasiswa berdasi. Sebagian mahasiswa berjas. Jadi kalau ada kata semua sebagian, kemudian ataupun sebagian semua, itu kesimpulannya harus menggunakan kata sebagian. Ya, kata semua kita coret. Jadi jawaban yang mengandung kata semua, ya salah. Gitu. Ya, jadi kesimpulannya apa? Sebagian mahasiswa berjas dan berdasi. Jawaban yang tepat yang C. Atau kalau kita mau buat diagramnya kayak gini. Semua mahasiswa berdasi. Nah, ini mahasiswa. Semuanya berdasi. Kemudian sebagian mahasiswa berjas. Nah, kita ambil sebagiannya di sini. Nah, ini berjas. Maka kesimpulannya adalah yang ini. Yang irisannya. Artinya apa? Sebagian mahasiswa itu berdasi dan berjas. Nah, gitu ya. Yang C jawaban yang paling tepat. Coba kita lihat jawaban yang A. Sebagian mahasiswa berjas. Ini mengulang premis yang kedua. Jadi salah. Yang B, sebagian mahasiswa berjas dan bersepatu. Tidak dijelaskan bersepatu di premisnya. Ya. Jadi kalau kita mau narik kesimpulan, ya kita sesuaikan dengan premisnya. Yang D, sebagian mahasiswa berdasi tapi tak berjas. Nah, di sini di premis pertama dikatakan semua mahasiswa berdasi. Semuanya, bukan sebagian. Yang E, semua mahasiswa berdasi dan berjas. Nah, yang berjas itu hanya sebagian, bukan semua. Sehingga jawaban yang paling tepat ya yang C. Kita teruskan ke soal 22. Semua kertas gambar sangat berguna. Sebagian kertas gambar yang sangat berguna harganya murah. Di sini ada kata semua dan sebagian. Kita coret kata semua. Maka yang A, ya, yang B, dan yang E salah. Ya. Tinggal kita pilih antara C atau
D, ya. Kalau kita lihat yang C, sebagian kertas gambar harganya murah. Nah, ini jawaban yang betul, ya. Yang D, kertas yang murah sangat berguna. Lihat di premis di sini kertas gambar. Di sini tidak disebutkan kertas gambar. Berarti ini kan umum, ya. Nah, maka kita pilih yang C sebagai jawaban yang paling tepat. Atau kalau kita mau buat kayak nomor 21 juga boleh. Ini kertas gambar, ya. Semuanya sangat berguna. Kemudian, sebagian kertas gambar yang sangat berguna harganya murah. Nah, sebagiannya kita ambil sebagian. Nah, ini murah. Maka kesimpulan yang tepat adalah, nah, ini yang irisan ini kan sebagian. Sebagian kertas gambar harganya murah, ya. Sehingga kita pilih yang C. 23. Semua penyanyi dangdut pandai bergoyang. Penyanyi yang bernama Santi tidak pandai bergoyang di panggung. Artinya apa? Santi bukan penyanyi dangdut. Yang A. 24. Semua murid yang mengikuti ujian tidak menggunakan kalkulator. Sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan. Jadi di sini ada kata semua dan sebagian. Maka kesimpulannya nanti harus menggunakan kata sebagian. Nanti sebagian itu setara juga dengan ada, beberapa, ya. Kemudian sementara. Nah, ini sama. Maka jawaban yang mengandung kata semua ya kita eliminasi. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita buat diagram, semua murid yang mengikuti ujian tidak menggunakan kalkulator. Ini murid yang ikut ujian, semuanya tidak menggunakan kalkulator. Nah, sebagian murid yang ujian ini itu mengenakan jam tangan. Maka kesimpulannya adalah ini, yang irisan ini. Artinya apa? Sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan dan tidak menggunakan kalkulator. Jawaban yang tepat yang D. Coba kita lihat jawaban yang B. Sementara murid yang ujian tidak mengenakan jam tangan. Nah, ini harus kita hubungkan dengan premis yang pertama, gitu ya. Sehingga ini tidak pas kalau kita ambil kesimpulannya. Yang E. Sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan dan menggunakan kalkulator. Nah, ini yang salah. Karena semua murid tidak menggunakan kalkulator. 25. Ahmad adalah pekerja. Ahmad menjadi buruh di sebuah pabrik. Banyak di antara buruh-buruhnya yang malas bekerja. Badrun adalah teman Ahmad. Jadi, yang A, Ahmad itu malas. Nah, belum tentu kan? Nah, ini belum tentu. Yang B, Badrun itu malas. Belum tentu juga. Kemudian yang C, Badrun mungkin teman sekerja Ahmad. Nah, bisa jadi. Yang D, teman-teman Badrun semuanya rajin. Nah, ini kan bertolak belakang dengan premis, ya. Banyak di antara buruh-buruhnya yang malas bekerja. Nah, di sini dikatakan semuanya rajin. Ini salah. Yang E, Ahmad dan Badrun pasti rajin. Nah, belum tentu. Nah, sehingga jawaban yang kita ambil adalah yang C, yaitu Badrun mungkin teman sekerja Ahmad. 26. Nilai dari 65% dari 1/13 adalah 65% berarti 65/100 dikali 1/13. 65 bagi 13 hasilnya 5. 5 kali 1, 5/100.
Jadi kita tulis 5 dibagi 100, angka nolnya ada 2, berarti 1, 2. Nah, ini posisi komanya. Di depan angka 5 nggak ada angka, kita isi dengan angka 0. Di depan koma juga nggak ada angka, kita isi dengan angka 0. Jadi 0,05. Jawabannya yang B. Lanjut. Nilai dari 1/3 dari 66,667% adalah. Nah, ini pecahan campuran, kita ubah ke pecahan biasa. 3 dikali 1, 3. Kita tambahkan dengan 1. Per penyebutnya 3. 4/3. 4/3 dari artinya kali. Nah, ini kan pecahan sederhana. Ya. Nilainya sama dengan 2/3. 4 kali 2, 8. 3 kali 3, 9. Nah, ini hasilnya adalah 0,88 dan seterusnya. Jawabannya yang A. Lanjut, soal ke-28, nilai dari akar 12,5 kuadrat dikurang 3,5 kuadrat adalah, nah, yang kuadrat bentuk ini kan kita sudah bahas kemarin, A kuadrat dikurang B kuadrat itu hasilnya sama dengan A tambah B dikali dengan pengurangannya. Jadi akar dari 12,5 ditambah 3,5 dikali 12,5 dikurang 3,5. Akar dari, ini berapa? 16 ya, dikali 9. Jadi ini kan boleh dibuat gini, akar 16 dikali akar 9. Akar 16 adalah 4, akar 9 adalah 3. 4 kali 3, 12. Jawabannya yang D. 29. Jika X sama dengan 5, Y sama dengan 6, dan Z sama dengan X kuadrat dikurang 2XY ditambah Y kuadrat, maka nilai dari X ditambah YZ sama dengan titik-titik. Lihat ini, ya. Ini biasanya, ya, kita sudah pelajari di SMA, ya nggak? Yaitu X dikurang Y, kita kuadratkan. Kemudian ada satu lagi yang perlu kita ingat, X ditambah Y, kemudian dikuadratkan. Itu nilainya X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Sehingga nilai Z, X-nya 5, Y-nya 6. Dikurang 6 kuadrat, ya, min 1 kuadrat 1 gitu. Sehingga nilai dari X ditambah YZ, X-nya 5, Y-nya 6, Z-nya 1. 5 tambah 6, 11. Yaitu yang E. 30 jika X sama dengan min 5, Y sama dengan 5, A sama dengan, ya kita cari nilai A-nya dulu. A sama dengan X dikurang Y. X-nya min 5 dikurang Y, Y-nya 5. Kita kuadratkan. Jadi min 10 kuadrat, 100, ya kan? Kemudian B. Y dikurang X, Y-nya 5, ya, dikurang X-nya min 5. Nah, kuadrat. Jadi 5 ditambah 5. Ini kan kurang-kurang. Negatif kali negatif kan positif. Jadi 5 tambah 5, 10 kuadrat, yaitu 100. Kesimpulannya apa? Nilai A sama dengan nilai B. Jawabannya yang C. 31 jika X kuadrat dikurang 16 sama dengan 0 dan Y sama dengan 4, maka kita cari nilai X-nya dulu, ya. X kuadrat dikurang 16 sama dengan 0. Kalau ini kita faktorkan, X dikurang 4, ya. X ditambah 4 sama dengan 0, ya kan? Kan kita punya A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A kurang B. Boleh dibolak-balik ya nulisnya. A dikurang B dikali A tambah B juga boleh. Nah, untuk X kuadrat dikurang 16, 16 itu kan 4 kuadrat, ya kan? Nah, ini kita tulis menjadi X ditambah 4, X dikurang 4.
Nah, sama dengan 0. Ya. Sehingga nilai X-nya berapa? X sama dengan 4 atau X sama dengan min 4. Nah, kalau X sama dengan 4 dan Y-nya juga sama dengan 4, berarti di sini kesimpulannya apa? X-nya sama dengan Y. Untuk bagian yang kedua, X-nya sama dengan min 4, Y-nya 4. Kalau begitu kesimpulannya apa? X-nya kurang dari Y. Nah, kalau ada dua yang kayak gini, maka jawabannya adalah yang D. X dan Y tidak bisa ditentukan hubungannya. Oke. 32 diketahui jarak kota A dan B adalah 60 km. Jika X sama dengan lama waktu tempuh dengan kecepatan 60 km per jam. Jadi kita cari X sama dengan lama waktu tempuh, ya. Berarti kita mencari waktu. Ingat, rumus kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Kalau kita ingin cari waktu, berarti jarak dibagi dengan kecepatan, ya. Jaraknya adalah 60 km. Dibagi dengan kecepatan tempuhnya adalah 60 km per jam. Maka dapat kita 1 jam. Ya. Lanjut, yang Y, lama waktu tempuh dengan kecepatan 15 meter per second. Nah, karena satuannya meter per second, maka jaraknya harus kita rubah ke meter. Ya. 60 km itu adalah 60.000 meter. Per kecepatannya adalah 15 meter per second. 60 bagi 15, 4, ya kan? Maka dapat nanti 4.000 second atau 4.000 detik. Nah, kita bandingkan, ini kan 1 jam. 1 jam itu ada 3.600 detik. Mana yang lebih besar? Yaitu yang Y, ya, atau X-nya kurang dari Y. Jawaban yang tepat yang B. 33, jika X sama dengan harga 50 kg semen dan Y sama dengan harga 10 kg beras, maka kita nggak tahu berapa harga semen dan berapa harga beras, sehingga X dan Y tidak dapat ditentukan, yang D. 34, jika X menyatakan bilangan, jadi X sama dengan 55,4% dari, artinya kali, 0,99. Dan Y menyatakan bilangan 9,9% dari 5,54. Ya. Nah, sebenarnya yang si X ini kan boleh kita tulis kayak gini ya. 5,54% dikali 10. Ya enggak? Ini saya tarik komanya ke belakang, jadi 5,54%, kemudian kali 10. Ini kalau kita kalikan 10 kan jadinya 55,4%. Ya enggak? Dikali 0,99. Atau 5,54% dikali 10 dikali 0,99. 9,9. Ya kan? Nah, ini sebenarnya sudah kelihatan ya, kalau kita jeli melihat soal. Nah, sebenarnya X sama dengan Y. Dan ingat, kalau ada A% dari B, ini sama saja dengan ya A B%. Nah, sama ya. Jadi 9,9 dikali 5,54%. Boleh. Nah, sehingga nilainya kan sama. Ya kan? A dikali B dengan B kali A kan sama. Sehingga nilai X sama dengan nilai Y, yang C. Soal ke-35, jika X sama dengan harga cetak atau harga print 5 buku 160 halaman dengan harga 100 per lembar. Nah, 1 lembar itu kan ada 2 halaman. Jadi, harga per halaman Rp50, ya enggak? Tinggal bagi 2 aja.
per halaman. Sehingga kita bisa nyatakan X-nya harga cetak atau print 5 buku, masing-masing buku terdiri atas 160 halaman, harga per halamannya adalah 50. Ya. Kemudian yang Y. Harga cetak 20 buku, masing-masing buku ada 60 halaman, ya. Harga per halamannya, ya tinggal bagi 2 ini ya, 40 per halaman. Nah, karena kita ingin membandingkan antara X dan Y, ya, maka kalau ada yang sama ya tinggal coret aja, 0, ya kan? Kemudian ini juga, nah gitu. Sehingga kalau kita sederhanakan ini, 5 dikali 16 itu kan 4 dikali 4. Ya enggak? Kemudian kali 5. 20 adalah 4 kali 5. Kemudian kali 6. Selanjutnya kali 4. Kita coret lagi. Kalau ada yang sama, yaitu 4. Di sini ada 4 2 kali, maka coret juga di sini 4 2 kalinya. Ya. Kemudian 5. Nah, sehingga yang tersisa apa? X sama dengan 5, Y-nya sama dengan 6. Kesimpulannya apa? X-nya kurang dari Y. Gitu. Jawabannya yang B. 36. Seorang pedagang menjual motor dengan harga 15.400.000. Jika pedagang memperoleh untung 10%, berapakah harga beli motor tersebut? Jadi ada rumus cepatnya. Harga beli sama dengan harga jual dibagi dengan 100% ditambah persentase keuntungan. Ya, harga jualnya adalah 15.400.000. Saya buat gini aja ya, 15,4 juta. Dibagi 100% ditambah persentase keuntungannya adalah 10%, ya kan? Berarti 110%. 110% itu sama dengan 110 per 100. Coret nolnya, 11 dibagi 10, 1,1. 15,4 juta dibagi 1,1. Dapatlah 14 juta. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. 37. Roni memiliki penghasilan sebesar 2 juta per bulan. Penghasilan tidak kena pajak adalah 1 juta. Jika pajak penghasilan adalah 12%, maka besar penghasilan bersih Roni adalah yang tidak kena pajak 1 juta. Berarti yang kena pajak 1 juta juga kan? Karena totalnya adalah 2 juta. Gitu. Kena pajak adalah 1 juta. Ya. Kemudian tidak kena pajak. Ya, 1 juta. Nah, kita cari dulu berapa pajaknya. Yang kena pajak kan penghasilannya yang 1 juta. Besar pajaknya adalah 12%. 12% dikali 1 juta. 12 per 100 dikali 1 juta. Coret nolnya 2, dapatlah 120.000. Berarti penghasilannya 1 juta ya dikurang 120.000. Berapa ini? 880.000. Nah, ditambahkan dengan penghasilannya yang tidak kena pajak. Berarti penghasilan bersih ya kan? 1 juta ditambah 880.000 yaitu 1.880.000. Jawabannya yang D. 38. Dalam suatu kelas, perbandingan antara siswa perempuan dan laki-laki adalah 4:3. Jadi, perempuan banding laki-laki adalah 4:3. Jika selisih jumlah siswa perempuan dan laki-laki adalah 6, jadi perempuan dikurang laki-laki sama dengan 6.
maka banyak siswa dalam kelas tersebut adalah, jadi P ditambah L berapa. Nah, karena kita dikasih perbandingannya antara perempuan dan laki-laki, yaitu 4:3. Kita nggak tahu berapa jumlah perempuan, berapa jumlah laki-laki. Maka kita buat aja pembandingnya adalah X. Ya, sehingga kita boleh nulis kayak gini. Perempuan sama dengan 4X, laki-lakinya adalah 3X. Ya, di sini perempuan dikurang laki-laki sama dengan 6, berarti 4X dikurang 3X sama dengan 6. X sama dengan 6. Ya kan? Nah, kalau begitu, perempuannya adalah 4 dikali 6, 24. Laki-lakinya adalah 3 dikali 6, 18. Berarti, kalau jumlah perempuan tambah laki-laki ya 24 tambah 18, yaitu 42 orang. Jawabannya yang C. 39, umur Rahmi 3/7 kali umur ayahnya. Jadi kalau kita buat Rahmi sama dengan 3/7 umur ayah. Atau R banding A sama dengan 3/7. Kemudian umur ibunya sama dengan 6/7 dari umur ayah. Atau umur ibu banding umur ayah adalah 6/7. R banding A sama dengan 3/7. Kemudian umur ibu banding umur ayah adalah 6/7. Nah, sekarang kita bisa menyatakan perbandingan antara umur ayah banding umur ibu banding umur Rahmi adalah bagian ayah di sini sudah sama, berarti 7, ya. Bagian ibu adalah 6, Rahminya 3. Nah, ditanya kalau umur Rahmi 21 tahun, maka umur ibunya berapa? Ya, yang kita ambil adalah antara Rahmi dan ibu. I banding R sama dengan 6/3, atau I per R. 6/3 itu kan 2, sehingga umur ibu sama dengan 2 kali umur Rahmi. 2 kali dari umur Rahminya 21 tahun. Sehingga umur ibu adalah 42 tahun. Jawabannya yang B. 45 tahun yang lalu jumlah usia 2 orang bersaudara adalah 26 tahun. Sedangkan sekarang perbandingan yang tua dan muda adalah 3/1. 9 tahun kemudian perbandingan yang tua dan muda adalah. Nah, kita misalkan saja umur yang sekarang, si tua adalah T, ya. Si muda adalah M. Kalau 5 tahun yang lalu, berarti umur mereka yang sekarang kita kurangkan dengan 5. Jadi T dikurang 5, M dikurang 5. 5 tahun yang lalu jumlah usia 2 orang bersaudara adalah 26. Jadi T dikurang 5 ditambah M dikurang 5 sama dengan 26. Ya. Jadi T ditambah M dikurang min 5 kan min 10 sama dengan 26. T ditambah M sama dengan 26 tambah 10. Sehingga usia si tua ditambah si muda sama dengan 36 tahun. Sedangkan sekarang perbandingan yang tua dan muda adalah, jadi T banding muda sama dengan 3/1. T sama dengan 3 kali usia yang muda. Nah, tinggal kita substitusikan, ya kan? T ditambah M sama dengan 36, sedangkan T adalah 3M. 3M ditambah M sama dengan 36. 4M sama dengan 36, ya kan? Maka si muda usianya adalah 36/4, 9 tahun. Dengan demikian, usia si tua adalah 3 kali M, berarti 3 kali 9, yaitu 27 tahun. 9 tahun kemudian, nah berarti usianya yang sekarang kita tambahkan dengan 9 tahun.
Ya, si tua berarti berapa? 27 tambah 9, 36. Si muda, usianya adalah 9 tambah 9, 18. Pertanyaan soal adalah, 9 tahun kemudian, perbandingan yang tua dan muda adalah T banding muda sama dengan 36 banding 18. Sama-sama dibagi 18, 36 bagi 18 adalah 2, 18 bagi 18, 1. Sehingga perbandingan usia mereka adalah 2 banding 1. Jawabannya yang B.